Pernah nggak sih lo ngerasa kalau lo mau ngubah habit buruk dan lo mau nyoba buat hidup sehat itu tuh kayaknya susah banget. Entah mau mulai diet, bingung gimana ngelakuinnya, atau misalnya mau olahraga, mager, atau kadang bingung gimana cara bikin konsistennya, ada aja rasa males gitu. Atau suatu hal yang bikin kayak susah aja gitu buat dilakuin. Nah, di video kali ini gue bakal ngasih tahu gimana cara buat ngebangun habit dan ya bener-bener ngelakuinnya. So, lo simak satu video sebelum tidur ini sampai habis, biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Gue yakin lo yang lagi nonton video ini pernah nyoba buat ngubah pola hidup jadi lebih baik. Alasannya pun gue yakin pasti macem-macem, beda-beda lah buat tiap orang. Gue pernah denger juga dari klien yang konsultasi di 1% yang nyoba buat hidup lebih sehat karena ngerasa kondisinya lagi nggak fit. Jadi dia ikut mentoring buat ngatur mentalnya, baru lanjut ke fisik. Tapi ada juga sih klien gue yang mau ngubah kebiasaan gak sehat karena komentar dari orang lain. Dan sebenarnya apapun alasannya semuanya ya valid-valid aja sih, selama nggak ngerugiin orang lain, nggak ngerugiin diri sendiri ya udah. Tapi dari sini nggak jarang orang-orang mulai nemu masalah gede gitu ya, yang bikin mereka jadi kebingungan buat memulainya, atau ngerasa nggak bisa konsisten buat ngelakuinnya. Nah, dari gue sendiri sebenarnya ada dua penjelasan kenapa ini bisa terjadi. Pertama, pada dasarnya tubuh kita memang kesulitan buat mengubah kebiasaan yang udah lumrah banget kita lakuin jadi suatu hal yang baru. Kalau menurut salah satu pakar adiksi dan kesehatan mental dari UCLA, kebiasaan itu bisa bertahan di diri kita bukan cuma karena kita ngelakuin berulang-ulang, tapi juga karena peran otak gitu. Contoh, kita ngambil contoh rebahan gitu ya dan olahraga. Misalnya setiap lo sampai di rumah habis pulang kerja atau kuliah, misal lo langsung rebahan gitu, terus suatu hari lo mau ngubah kebiasaan rebahan itu, ketika sampai di rumah lo jadi olahraga. Nah, kadang yang terjadi, lo semangat banget buat mulai, tapi 2-3 hari kemudian malah balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, ini sebenarnya wajar gitu. Karena gini, ketika kita udah punya kebiasaan, entah itu baik atau buruk, ini semua tuh dicatat di memori prosedural gitu. Dan memori prosedural ini yang ngebantu kita buat gerakan-gerakan tadi jadi refleks. Ya kayak nyetir mobil atau motor gitu kan. Itu udah biasa gitu, lo nggak perlu nginget-nginget lagi, udah otomatis aja. Nah, sama juga habit ini tuh otomatis. Salah satu penggerak memori ini adalah area otak yang namanya basal ganglia. Kurang lebih yang ini fotonya gitu ya. Nah, kalau selama ini lo bisa sikat gigi tanpa mikir gitu ya, tangan lo naik dulu atau turun dulu, sebenarnya ya lo bisa berterima kasih sama organ otak ini. Tapi basal ganglia ini sebenarnya bisa jadi salah satu pelaku yang ngebikin kebiasaan lain itu cenderung buruk buat kita. Contohnya kayak makan yang banyak ketika lagi stres, atau nggak mau makan sama sekali buat menghukum diri sampai dengan berbagai macam masalah gitu. Sekarang kan lo mungkin udah tahu nih alasan pertama dan basis secara ilmunya, bahkan secara fisik gitu ya, kenapa buat ngubah kebiasaan tuh susah.